Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rancangan fungsionalitas kelompok kami. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Rohi Prangasa Putra, ada Cut Syifa Salsabila, dan Cahaya Amonta. Fungsionalitas kami ini adalah aplikasi mengenai Green Sense. Lanjut, bisa dipresentasikan kelompok lainnya, anggota lainnya. Baik, yang menjadi latar belakang di sini adalah greenhouse modern memainkan peran penting dalam pertanian berkelanjutan. Namun, tantangan seperti fluktuasi suhu, penggunaan air yang tidak efisien, dan pengelolaan manual seringkali menurunkan produktivitas. Untuk mengatasi hal ini, GreenSense hadir sebagai solusi berbasis IoT dengan fitur pemantauan dan pengelolaan otomatis. Didukung oleh antarmuka yang intuitif, GreenSense memungkinkan petani untuk memantau kualitas air, suhu, dan kelembapan secara real-time melalui perangkat mereka. Antarmuka ini dirancang untuk memberikan data yang mudah dipahami dan kontrol yang responsif, sehingga mempermudah pengelolaan greenhouse secara efisien. Lalu ada affinity diagramnya. Di sini affinity nodes-nya yaitu ada user 1, lalu ada user 2 di sini pengurus ladang, user 3 di sini merupakan pemilik greenhouse hidroponik, user 4 yaitu pemuda kampung pengelola greenhouse, user 5 yaitu karyawan pengelola greenhouse, dan user 6 merupakan staf di greenhouse. Dari affinity nodes tadi di ada representatifnya yaitu level 1 di sini personanya merupakan persona dari user. Selanjutnya yang menjadi affinity nodes di sini yaitu pengalaman user, ada aktivitas user, dan teknik dan metode penanamannya. Setelah itu ada beberapa kendala yang dialami oleh user, lalu ada solusi dari kendala tersebut. Dari affinity nodes representatif level 1 tadi dipecah lagi menjadi affinity nodes level 2, yang dimana di sini ada aktivitas user yaitu pemeliharaan tanaman, yang kedua pengelolaan greenhouse, lalu ada frekuensi pengecekan. Selanjutnya ada teknik dan metode penanaman. Sumber airnya di sini menggunakan PDAM. Lalu ada sistem tanam dan ada sistem pengairan dan ventilasi. Ini yang kedua di sini ada kendala. Kendalanya di sini itu ada kendala listrik, kendala hama yang menyerang, lalu ada kendala UV, kualitas air, dan biaya. Lalu yang menjadi solusinya yaitu solusi listrik padam, salah satunya yaitu menggunakan generator listrik jika listrik padam. Selanjutnya ada solusi mengenai hama, yaitu memeriksa serangan hama, salah satunya. Lalu ada solusi kualitas air dan nutrisi. Lalu yang terakhir ada solusi sinar UV dan biaya.
Di sini ada kompetitif auditnya. Yang menjadi kriterianya di sini yaitu pemantauan suhu dan kelembapan. Lalu ada pemantauan intensitas cahaya, pemantauan karbon dioksida, penggunaan algoritma optimasi, pemantauan efisiensi air, pengelolaan irigasi otomatis, pemantauan kualitas air, estimasi penghematan air, integrasi dengan cloud, lalu ada kemampuan otomatisasi irigasi, kemudahan penggunaan UI UX-nya, lalu ada fokus pada greenhouse kecil, fokus pada skala industri dan peringatan real time via aplikasi. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu brainstorming, di mana kelompok kami mengumpulkan beberapa macam ide. Next. Nah, dari semua ide tadi kami ngambil 5 visioning kelompoknya. Yang pertama itu ada pemilik greenhouse menggunakan aplikasi untuk memberikan laporan keseimbangan harian yang berfungsi untuk mempermudah pemantauan nutrisi dan pH memakai aplikasi mobile dengan notifikasi. Selanjutnya, pemilik greenhouse mengatur sistem penyiraman untuk menjaga kebutuhan air sesuai dengan jadwal, menggunakan fitur irigasi otomatis yang berbasis dengan sensor. Selanjutnya, pengembangan teknologi untuk menciptakan perangkat pengaturan pH otomatis agar pH tetap stabil tanpa intervensi manual. Memakai sistem kontrol berbasis AI, fitur kecerdasan buatan untuk menyesuaikan otomatis. Selanjutnya, pemilik greenhouse menambahkan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Fungsinya untuk efisiensi dan konsistensi menggunakan sistem nutrisi terintegrasi. Yang terakhir yaitu pemilik greenhouse menyesuaikan pencahayaan yang berfungsi untuk tanaman mendapat sinar yang lebih optimal, memakai lampu LED pintar yang terprogram. Dari 5 vision tadi didapat VPC-nya. Yang pertama itu yang di sebelah kanan itu ada gains-nya, notifikasi langsung ketika tanaman membutuhkan perawatan. Selanjutnya ada tampilan aplikasi yang intuitif mempermudah pengguna, visualisasi data nutrisi dan pH dalam grafik sederhana, panduan langkah demi langkah dalam merawat tanaman, dan yang terakhir kemampuan mengontrol jadwal perawatan langsung dari aplikasi. Untuk customer job-nya yaitu melihat status kesehatan tanaman melalui aplikasi, menjadwalkan penyiraman melalui aplikasi, mendapatkan rekomendasi nutrisi langsung dari aplikasi, memantau kebutuhan pencahayaan tanaman, dan yang terakhir mengakses laporan visual mengenai nutrisi dan pH. Di pains-nya ada 5 juga. Yang pertama itu sulit memahami data kompleks tentang nutrisi, tidak adanya notifikasi jika kondisi tanaman kritis, antarmuka aplikasi yang rumit dan tidak ramah pengguna, tidak adanya panduan interaktif saat mengelola tanaman, dan terakhir keterbatasan dalam menyesuaikan jadwal penyiraman. Pada PVC yang sebelah kiri, kita bisa lihat green creator-nya ya ada 5 poin. Yang pertama itu notifikasi cerdas yang memberi peringatan tepat waktu. Grafik dan laporan visual yang mempermudah pemantauan kondisi tanaman. Antarmuka aplikasi sederhana dan mudah digunakan. Opsi personalisasi jadwal penyiraman dan pencahayaan, dan terakhir panduan interaktif yang membantu pengguna memahami data. Untuk pen reliever-nya menyederhanakan data nutrisi dan pH menjadi grafik intuitif, memberikan notifikasi otomatis saat kondisi tanaman kritis, antarmuka ramah pengguna untuk semua kalangan, termasuk pemula, menghilangkan kebingungan dengan fitur panduan perawatan tanaman, dan terakhir fitur pengaturan jadwal otomatis untuk menghemat waktu. Dari itu terus didapat product and service. Yang pertama ada panduan
Yang pertama ada aplikasi monitoring tanaman, memberikan grafik kondisi nutrisi, pH, dan jadwal penyiraman. Terus selanjutnya ada dashboard visualisasi, menampilkan data kesehatan tanaman dalam grafik dan laporan harian. Terus ada jadwal digital yang memungkinkan pengguna menyesuaikan jadwal perawatan tanaman. Terus ada notifikasi cerdas yang mengingatkan pengguna untuk perawatan tanaman secara real time. Terakhir ada panduan interaktif langkah demi langkah untuk mengelola kebutuhan tanaman. Selanjutnya, nah ada juga BMC-nya. Yang pertama itu ada value proposition-nya. Bisa dilihat salah satu poinnya itu pengelolaan greenhouse yang lebih efisien dengan pemantauan otomatis pH, nutrisi, suhu, dan kelembaban. Selanjutnya ada customer relationship, ada 5 poin di sini. Salah satunya itu dukungan teknis melalui aplikasi dan pusat bantuan online. Terus ada channel. Salah satu dari channel ini poinnya itu aplikasi mobile untuk interaksi langsung dengan pelanggan dan pengaturan. Terus ada customer segment, poinnya itu pemilihan rumah dengan hobi bercocok tanam. Selanjutnya ada key activity. Salah satu poinnya yaitu pengembangan antarmuka aplikasi untuk visualisasi data. Selanjutnya ada key resource, yaitu platform aplikasi dengan antarmuka monitoring. Lalu ada key partner, di mana perusahaan pengembangan aplikasi untuk tampilan dashboard monitoring. Lalu ada cost structure, yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi monitoring. Dan terakhir ada revenue stream. Poinnya itu langganan aplikasi premium untuk fitur analitik dan laporan mendalam. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak fidelity prototype. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan prototype dari aplikasi GreenSense yang kami kembangkan, yang kami buat. Yang pertama itu adalah tampilan login, di mana di sini kita bisa login, di mana memasukkan username atau password. Atau kita bisa sign in jika belum punya akun. Di sini bisa cantumkan email dan juga password, lalu sign in, atau bisa lanjutkan dengan Google. Nah, ini adalah tampilan dari beranda, di mana di sini terdapat kondisi greenhouse, ada suhu dan juga kelembapan. Lalu terdapat beberapa menu seperti LED pintar, pemantauan pH, penjadwalan nutrisi, sistem integrasi, status tanaman, dan panduan. Lalu juga ada dashboard utamanya, yaitu ada rekap bulanan. Di sini dapat dilihat, kita dapat melihat grafik dari rekap bulanan seperti penggunaan air di greenhouse dan juga penggunaan nutrisi tanaman di greenhouse. Lalu untuk notifikasi, di sini kita dapat diberitahukan notifikasi, yaitu jadwal kapan kita harus melakukan pengecekan dan juga pemeliharaan, lalu pemberitahuan sistem seperti sistem pH yang tinggi, rendah, atau normal, ataupun sistem yang ada di aplikasi ini. Kita juga dapat, misalkan ada banyak, kita dapat lihat semua, akan menampilkan. Lalu kita juga dapat menghapusnya setelah membacanya. Lalu ke tampilan profil, di sini kita dapat mengubah foto seperti ini, icon foto. Lalu kita juga dapat mengubah nama, dapat mengetik nama, lalu dapat kita ubah sehingga namanya terganti. Lalu untuk kata sandi, kita ubah kata sandinya itu sandi baru, konfirmasi sandi baru, lalu kita ubah. Jika sudah berhasil akan ada pop-up seperti ini. Lalu untuk syarat dan ketentuannya, bisa syarat ketentuannya lalu ada juga keluar ini adalah ketika keluar nanti kita akan keluar dari akun, kita bisa login kembali. Nah,
Lalu kita masuk ke LED pintar. Di sini kita dapat tambah tanaman, masukkan nama tanaman, lalu kita tambah. Jika berhasil akan muncul pesan seperti ini. Nah, ini daftar-daftarnya. Ini kita bisa daftar LED pintar. Di sini kita ada intensitasnya, bisa kita atur. Jika mati dia seperti ini, nggak aktif, tapi kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya seperti ini. Selain itu, lalu kita bisa tambah tadi ya. Iya, tambah udah. Kita kembali. Di sini ada pemantauan pH. Di sini kita juga dapat melihat tanaman 1 apa, tanaman 2 dan 3 juga apa. Di sini sudah terdaftar. Kalau kita mau menambahkan tanaman, kita klik ini, lalu ketik nama tanaman dan sesuaikan tingkat pH-nya. Lalu kita tambah. Akan muncul pesan seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin menghapus, kita bisa klik ini. Nah, jika batal dia akan kembali lagi ke sini. Jika ini kita akan sini. Ya. Jadi data terhapus. Kita bisa kembali. Lalu ke nutrisi. Dimana di sini kita bisa mencarinya jika daftarnya itu ada banyak. Kita bisa menambahkan seperti biasa, tambah berhasil. Lalu kita juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya. Kita juga dapat mengeditnya. Bisa kita ubah, nanti dia berubah. Nah, bisa juga kita hapus. Kita hapus. Ya. Lanjut ke irigasi. Irigasi juga sama, bisa kita tambahkan seperti biasa. Berhasil, ada pesan, kita bisa mengaktifkan dan mengaktifkannya. Lalu juga bisa kita edit di sini, mau kita ubah. Lalu misalkan kita hapus. Sama. Lalu ada status tanaman. Di sini menampilkan status tanaman secara real time. Di mana data yang sudah kita tambahkan tadi ada di sini seperti kelembapan saat ini, status irigasi, kebutuhan nutrisi, dan tingkat pH. Jika salah satunya ada yang belum ditambahkan, maka di sini tidak akan muncul. Jika semuanya tidak ada, maka otomatis di sini akan hilang daftar statusnya. Lalu ada panduan. Bisa dilihat di sini untuk lainnya kita bisa tanyakan. Lalu untuk ini ada beberapa juga, ini juga, dan lain-lainnya. Lanjut. Mungkin itu saja yang ada di aplikasi GreenSense kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.